Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harlem Yasir dari PENS. Saya dari kelas 1 D4 Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika dan flip-flop. Oke, yang pertama, rangkaian logika. Rangkaian logika adalah susunan gerbang logika seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain yang memproses nada binar 0 atau 1 untuk menghasilkan keluaran sesuai aturan logika tertentu. Lanjut. Nah, rangkaian logika diimplementasikan pada perangkat keras seperti integrated circuit, FPGA, atau microcontroller untuk mengendalikan sistem elektronik seperti kalkulator, jam digital, dan komputer. Nah, jenis-jenis rangkaian logika. Pertama ada rangkaian logika kombinasional. Nah, rangkaian logika kombinasional adalah rangkaian yang menghasilkan keluaran hanya berdasarkan masukan pada saat itu. Tidak ada penyimpanan data. Selanjutnya ada rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika sekuensial memiliki memori yang menyimpan keadaan sebelumnya, sehingga keluarannya tergantung pada input sekarang dan keadaan sebelumnya. Sekarang kita akan fokus ke rangkaian logika sekuensial, yaitu pada bagian flip-flop. Nah, flip-flop ini adalah rangkaian logika yang dapat menyimpan satu bit data, itu 0 atau 1. Nah, flip-flop bekerja dengan sinyal clock dan hanya berubah saat clock aktif. Terus kita punya ada 4 jenis flip-flop. Yang pertama ada SR, CK, D, sama T. Pertama, SR. SR flip-flop itu digunakan untuk mengatur dan menghapus data. Makanya namanya itu ada set dan reset. Jadi, misal S-nya itu 1. Nah, outputnya itu bakal jadi 1. Kalau S-nya 0, terus R-nya 1, maka Q-nya bakal 0 dan jadi seperti dihapus gitu. Misal nih kita punya ini diagram waktunya, ini contohnya. Jadi, nah misal di sini S-nya itu 1. Nah, Q-nya bakal 1 terus sampai R-nya 1 juga. Ketika R-nya 1 dan S-nya 0, Q-nya menjadi 0 gitu. Ya, pokoknya kayak gitulah. Selanjutnya ada JK flip-flop. Nah, JK flip-flop ini SR tapi versi lebih amannya. Kenapa disebut begitu? Karena kalau misalnya kita balik tadi, kalau misalnya S1 dan R juga 1, itu hasilnya bakal tidak menentu gitu. Nah, bakal error lah katanya. Jadi, nah, sekarang kita punya yang namanya JK flip-flop. Kalau misalnya kedua J sama K-nya itu 1, hasilnya akan berubah, bakal toggle gitu. Ya, contohnya itu sama seperti yang tadi sih, cuman bedanya ya ketika ini sama-sama 1, ketika kalau kita lihat time diagram ini ketika J sama K-nya sama-sama 1, itu dia bakal toggle di sini. Oke. Terus ada D flip-flop. D flip-flop itu jenis flip-flop yang paling sederhana karena hanya memiliki satu input. Jadi ketika diaktifkan itu outputnya bakal mengikuti D-nya di situ. Jadi kalau D-nya 1, maka Q-nya 1, jika D-nya 0, Q-nya 0. Nah, ini kalau kita bisa lihat di time diagramnya ini ketika D-nya 1, maka dia 1. Nah, kenapa di sini D-nya tidak 0? Karena di sini clock-nya masih 1 gitu. Jadi dia hanya mengingat ketika clock-nya itu udah 1 lagi gitu. Jadi kayak gini. 1 di sini nggak diingat, lanjut lagi. Nah, ketika di sini udah 0 dan clock-nya 1 lagi, baru deh di sini diingat gitu. Jadi dia cuman mengingat yang awal-awal, yang ketika clock-nya ini satu-satu saja gitu. Ya, kayak gitulah. Oke. Terakhir ada T flip-flop. Nah, kalau T flip-flop ini itu jadi dia ketika T-nya di toggle atau T-nya dibalik itu maka outputnya itu dia bakal inverse dari keadaan sebelumnya. Jadi
ketika misal Q-nya itu awalnya 0 ya. Misal Q awalnya 0 dan T-nya itu 1, maka Q-nya bakal jadi 1. Ketika ketika Q-nya itu 1 dan T-nya itu 1 lagi, maka akan jadi 0. Intinya dia bakal balik-balik terus lah. Ketika kalau T-nya 1 dan Q-nya 1, Q-nya jadi 0. Ketika T-nya 1 dan Q-nya 0, T-nya Q-nya jadi 1 gitu. Ya, kalau T-nya 0, outputnya bakal tetap. Jadi gak bakal ada yang berubah. Yuk, oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.